Kita sering banget kan nganggap cacat lahir itu ya urusan takdir atau genetika. Tapi gimana kalau salah satu penyebab terbesarnya justru tersembunyi di depan mata kita dalam kehidupan sosial kita sehari-hari? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah sebuah penelitian baru yang menantang semua asumsi kita tentang kondisi umum seperti bibir sumbing. Ini pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi fundamental banget. Udah puluhan tahun para ahli nyari jawabannya. Apa ini murni soal biologi? Atau jangan-jangan ada faktor lain yang jauh lebih rumit yang selama ini kita lewatkan? Oke, sekarang coba kita kerucutkan fokus kita ke satu kondisi spesifik. Kondisi ini adalah salah satu kelainan bawaan yang paling umum di seluruh dunia loh. Tapi dampaknya itu jauh lebih dari sekedar penampilan loh. Kondisi ini bisa banget mempengaruhi cara seorang anak makan, berbicara, bahkan bisa menghambat tumbuh kembangnya. Nah, di beberapa wilayah di Indonesia Timur, khususnya Nusa Tenggara Timur, angkanya tuh tinggi banget. Ini ngejadiin wilayah tersebut salah satu daerah dengan kasus bibir sumbing tertinggi. Angka yang bikin khawatir ini jelas bikin para peneliti bertanya-tanya, kenapa di sini? Ada apa sebenarnya yang terjadi? Oke, kita mulai dari sini dulu ya. Sebelum kita bongkar temuan barunya, kita perlu paham dulu nih, apa sih yang selama ini kita yakini sebagai penyebab utamanya? Nah, ini dia nih, daftar tersangka yang paling sering kita dengar. Dan logikanya masuk akal banget kan? Genetika ya pasti ada perannya. Kemiskinan bisa aja berujung ke gizi buruk. Perilaku ibu pas hamil juga krusial. Inilah landasan pemahaman medis selama ini. Tapi para peneliti di Indonesia ini nggak puas cuma dengan jawaban itu. Mereka mutusin buat turun langsung ke lapangan, buat nguji semua asumsi ini dan ngeliat mana sih yang benar-benar terbukti jadi pemicu utama di wilayah tersebut. Jadi, misinya tuh simple tapi penting banget. Misahin mana faktor yang cuma berkaitan sama faktor yang beneran jadi penyebab. Apakah kemiskinan secara langsung nyebabin bibir sumbing? Atau jangan-jangan ada faktor lain yang kita lewatkan yang jadi dalang sesungguhnya? Dan perlu dicatat ya, penelitian ini tuh baru banget. Datanya dikumpulin sepanjang tahun 2024. Tim peneliti ini wawancara langsung ke keluarga-keluarga di Kupang, Borong, dan Dompu, ngumpulin semua data, mulai dari pendapatan, riwayat genetik, sampai ke kondisi sosial mereka. Nah, pas semua datanya udah terkumpul dan dianalisis, hasilnya bener-bener di luar dugaan. Temuan ini bisa dibilang membalikan semua narasi yang udah ada. Jadi, dari semua tersangka yang kita bahas tadi, gen, ekonomi, dan kondisi sosial, kira-kira mana nih yang terbukti jadi biang keladi menurut bukti statistik yang kuat? Nah, ini dia bagian yang paling wow. Coba dilihat angka-angkanya. Faktor ekonomi, ternyata nggak ada hubungan langsung yang signifikan. Faktor genetik, yang selalu kita kira jadi biang keroknya, sama nggak ditemukan kaitan langsung juga. Satu-satunya faktor yang punya hubungan langsung dan signifikan secara statistik adalah faktor sosial. Jadi intinya gini, ini bukan lagi cuma soal uang atau DNA. Ada sesuatu dalam lingkungan sosial si ibu dan keluarganya yang ternyata secara langsung mempengaruhi risiko seorang anak lahir dengan bibir sumbing. Ini kan benar-benar mengubah cara kita mandang masalah ini, sebuah pergeseran paradigma. Oke, pertanyaan selanjutnya. Faktor sosial itu maksudnya apa sih? Kedengarannya abstrak banget kan? Yuk, kita bedah lebih dalam. Ini tuh bukan konsep yang ngawang-ngawang ya. Faktor sosial itu hal-hal yang sangat nyata dan bisa diukur. Contohnya, seberapa paham seorang ibu tentang gizi pas hamil? Apa dia tiap hari ngehirup asap rokok dari orang di sekitarnya? Atau seberapa gampang dia bisa ke puskesmas? Yuk kita lihat dua contoh yang paling menonjol dari sini. Dan data ini jujur bikin kaget. Lihat deh, yang ngerokok aktif ibunya sendiri itu sedikit, kurang dari 5%. Tapi yang jadi perokok pasif lebih dari 40%. Artinya selama hamil, mereka terus-terusan menghirup zat beracun dari asap rokok orang lain yang jelas bisa mengganggu perkembangan janin secara langsung. Terus ada juga faktor pendidikan. Data BPS ini nunjukin kalau tingkat pendidikan formal di NTT itu ya emang masih jadi PR besar. Hampir 18% penduduk usia 15 tahun ke atas bahkan nggak punya ijazah sama sekali. Terus apa hubungannya? Kutipan dari penelitian ini ngejelasin semuanya dengan pas. Tingkat pendidikan yang lebih rendah seringkali nyambungnya ke pengetahuan kesehatan yang juga lebih terbatas. Ini penting ya, ini bukan soal nyalahin siapa-siapa, tapi soal memahami adanya kaitan yang kuat antara pengetahuan dengan kesehatan ibu dan anak. Oke, jadi sekarang kita tahu nih, faktor sosial itu adalah pendorong utamanya, bukan cuma faktor sampingan. Artinya apa?
Artinya, cara kita mikirin pencegahannya juga harus berubah total. Ini ngebuka jalan baru yang bisa jadi jauh lebih efektif. Coba kita lihat gimana semua ini nyambung. Studi ini nunjukin kalau faktor sosial itu bertindak kayak jembatan, atau istilah keren dari penelitinya, mediator. Maksudnya gini, genetika itu mungkin cuma nyiapin potensi risikonya aja, tapi lingkungan sosial lah yang seakan-akan neken tombol on-nya. Kurangnya pengetahuan yang jadi tantangan sosial bisa berujung pada gizi buruk atau paparan asap rokok yang jadi lingkungan berisiko. Nah, inilah yang kemudian memicu hasil biologis yang nggak kita inginkan. Jadi, implikasinya jelas banget kan, fokusnya harus geser. Daripada cuma fokus ke screening genetik atau bantuan ekonomi langsung, pendekatan yang jauh lebih berdampak adalah intervensi sosial. Ini artinya kita butuh program edukasi kesehatan yang masif buat calon ibu, kampanye anti rokok yang nyasar ke seluruh komunitas, dan yang paling penting, mastiin setiap ibu hamil bisa mengakses layanan kesehatan kehamilan yang berkualitas. Pembahasan kita kali ini ninggalin kita sama satu pemikiran yang kuat banget. Kasus bibir sumbing di Indonesia Timur ngajarin kita kalau kesehatan itu ternyata bukan cuma urusan pribadi gen atau dompet. Kesehatan itu cerminan dari masyarakat kita. Bisa jadi solusi buat banyak masalah kesehatan kronis lainnya bukan cuma ada di obat-obatan canggih, tapi justru ada di upaya kita bareng-bareng buat ngebangun komunitas yang lebih sehat, lebih terdidik, dan saling mendukung.